Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Halo Pak Sigit. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Semoga kabarnya senantiasa baik, bahagia, damai, sejahtera ya buat teman-teman semuanya yang ada di sini. Terima kasih sore kembali. Terima kasih ya yang sudah bergabung yang ada di sini. Kita akan membahas tentang ilmu metafisika atau ilmu kalau orang Jawa ya. Kalau orang Jawa ini bahasanya ilmu hitam gitu ya atau ini ya ilmu goib ya bahasanya kayak ilmu goib, ilmu hitam kayak gitu ya. Nah, saya pengen membahas nih nanti ya. Semoga teman-teman akhirnya terbukakan ya pemikirannya, kesadarannya itu mulai bergeser dan akhirnya dari situlah nanti teman-teman akan paham, oh maksudnya begini ta. Ya. Oh, kenapa misalkan ada orang katanya ya kayak disantet orang misalkan atau orang itu oh ini ada yang nggak seneng akhirnya mendapatkan ini itu atau misalkan nih ketika teman-teman ya jualan, nah pas kamu jualan terus kok sepi banget, nah kemudian kamu itu bertanya sama dukun ya biasanya ya, kenapa ya kok sepi banget nih gitu, kenapa ya kok sepi banget jualan saya, kemudian di dukunnya itu pasti akan jawab gini ya misalkan, ini ada yang nggak seneng nih sama kamu nih gitu, jadi kamu dibuat kayak gini itu, terus ditanyain lah siapa yang nggak seneng sama aku gitu kan, nanti terus sana jawabnya gini, kasih clue-clue gitu ya, akhirnya kalian tuh merasa-rasa oh kayaknya temanku yang itu nih, oh kayaknya temanku yang anu ini, yang ini itu nih gitu ya, misalkan yang nggak seneng sama aku dan akhirnya mengirim sesuatu padaku dan akhirnya apa jualanku tuh sepi gitu ya, dan teman-teman ya, teman-teman menganggap seperti itu gitu ya. Makanya nanti ya akan saya paparkan ya, akan saya jelaskan lebih dalam di mana ilmu energi ini akan berkaitan dengan tubuh ya. Jadi ilmu energi bahasanya gini, ilmu alam semesta ini kan energi ya. Nah, ilmu alam semesta energi ini berkaitan erat juga dengan masuknya. Itu energi kan nggak kelihatan ya. Energi itu kan hidup, hidup yang nggak kelihatan. Tapi pintu masuknya energi itu kan ke badan dulu kan ya. Kalau ke kita ini ke badan fisik gitu loh. Di badan fisik ini makanya kenapa badan tubuh ini itu menjadi pintu ya. Menjadi pintu untuk apa? Masuknya energi dari luar. Gitu ya. Masuk atau tidaknya energi dari luar itu tergantung pintu kamu. Kalau pintu kamu benar-benar kamu rapat tutup ya, bahasanya kamu itu netral ya. Netral keberlimpahan gitu ya. Energinya ngalir ya, energinya itu ngalir ya. Kalau energi itu kan harusnya itu kan berputar ya, ya berputar nih. Maka otomatis apa? Iya mental, bahasan gitu ya, mental nih gitu. Tapi kalau misalkan energi dalaman diri kita itu kan banyak sumbatan, ya toh? Kan saya udah sering bilang ya bahwa memang kita semua kan pasti ada sumbatan energi ya. Karena memang tuh apa ya? Turun temurun dari kakek nenek kita di masa lampau-lampau banget dan mungkin ribuan-ribuan tahun nih apa ya, atas kita itu kan udah ribuan tahun kakek nenek kita dan dia itu masuk ke dalam DNA menjadi DNA tubuh fisik, kemudian dia menurun lagi ke ibu yang mengandung, kemudian DNA itu kan ada di janin ya, dan otomatis itulah pertama kali ya kalian tuh punya kejadian-kejadian yang berulang-ulang, kejadian yang nggak enakin ya, terus kemudian finansialnya tuh seret itu bukan karena didikan ya, ya aslinya bukan karena didikan dari orang tua kamu, ya bukan dari luka-luka, maksudnya orang tua kamu tuh menurunkan luka dari suaranya misalkan, enggak sama sekali. Sebenarnya yang menurunkan banget tuh lewat apa sih? Lewat tubuh fisik kita. Di mana ya? Di mana ketika kita itu dikandung oleh ibu kita ya. Nah, disitulah DNA-nya itu akan menurun. Ya, teman-teman ya, dan diturunkan lewat plasenta. Nah, ketika diturunkan lewat plasenta ya, itu otomatis menjadikan apa? Menjadi tubuh kita ini kan, tubuh ini sel-selnya udah ada semua nih. Nah, disitulah DNA itu disimpan, teman-teman ya. DNA itu ada di situ dan disimpan rapi di situ, maka dia akan aktif ketika apa? Ketika tubuh fisik dilahirkan ya. Ketika tubuh fisik dilahirkan maka itu kan akan aktif ya. Ya bahasanya energinya dia akan mancar. Mancar-mancar gitu. Makanya kalau ada orang tua kalian itu tuh menurunkan DNA gitu ya. Menurunkan DNA-nya terkait tentang ketakutan. Nah, kebanyakan ya ini ya teman-teman ya. Jadi memang ya kondisi semua jiwa ya.
Isi semua jiwa, semua orang ya, itu dalam hal ketakutan. Itu nomor satu. Itu memang turun-temurun. Ketakutan itu turun-temurun. Ya, zaman dahulu kala. Karena memang apa, zaman dahulu kala kan berburu ya teman-teman ya. Berburu, kemudian harus penjajahan lain itu. Lahirnya apa, tubuhnya dia memang harus bertahan gitu loh. Dalam ancaman yang luar biasa. Nah, itulah yang menurun ya. Bahasanya turun-temurun sampai sekarang ini, makanya akan menurun kepada kita semua, di mana pasti ada orang ketakutan. Satu, ada yang ketakutan finansial, takut miskin, takut nggak punya uang. Ada lagi yang nggak takut uang, tapi dia takutnya takut mati misalkan ya, takut sendirian, takut ditinggalkan ya. Dan akhirnya ketika takut ditinggalkan itu, dia itu akhirnya ya pengennya sama pasangan terus, takut ditinggalkan pasangannya. Itu kan turunan ya, turunan dari emosi atau bahasanya sumbatan energi ketakutan. Tapi berubah itu loh, berubah wujudnya. Ada yang takutnya itu finansial, ada yang takutnya karena sakit gitu ya. Sakit ini itu aku takut. Terus ada yang takutnya itu misalkan ditinggalkan sendirian. Aku takutnya, banyak lah ya. Menurunkannya itu akan banyak sekali ini apa namanya? Bercabang ya, cabangnya perilakunya itu akan banyak. Tapi dasarnya tetap sama, yaitu rasa ketakutan atau sumbatan energi ketakutan yang sudah ada dalam tubuhnya. Apa, Dek? Baru aja, kan pulangnya jam sore. Ya, sudah nyumbat di badanmu, gitu, badan kita semua. Nah, kemudian ya teman-teman, dari sumbatan ketakutan itulah ya, ini ilmu metafisikanya kita bahas ya. Nah, dari tadi ya, kalian misalkan tanya ke dukun ya, kenapa ya kok aku begini ya Pak ya, gitu ya. Dan dukunnya bilang ini ada yang gak senang sama kamu, ya. Ini ada yang gak senang nih sama kamu nih, kamu diguna-guna. Ada yang guna-guna kamu gitu kan. Nah, kamu tanya siapa yang guna-guna? Wah, emosimu tuh semakin takut kan kamu. Wah, aku diguna-guna, semakin takut loh kamu. Nah, ketika kamu semakin takut, maka energi kamu ketakutan semakin membesar. Nah, ketika energi ketakutan semakin membesar, disitulah peluangnya terjadi. Terjadi beneran ya. Misalkan ya nanti akhirnya kamu tuh dikasih tahu bahwa nanti ini kejadiannya seperti ini nih gitu ya, kamu udah ketakutan, maka kejadian itu akan terjadi beneran. Karena apa? Pintu ketakutanmu udah dibuka lewat dirimu sendiri. Jadi aslinya itu tidak ada ilmu orang itu bisa nyantet ya. Kenapa kok kayaknya bisa nyantet? Karena apa? Karena dia sudah punya pendaman emosi ketakutan dalam dirinya. Nah, dari pendaman emosi ketakutan dalam dirinya itulah yang terbuka, akhirnya seakan-akan dia itu disantet gitu loh bahasa nih. Ya, makanya orang itu kalau nggak percaya dengan ilmu santet dan dia itu benar-benar nggak ada ketakutan dalam dirinya, nggak akan mungkin ya mau diapa-apain orang itu akan mental sendiri energinya. Karena dia itu sudah aura dari, kalau aura itu kan tubuh energi ya teman-teman ya. Bahasa aura itu kan tubuh energi di luar tubuh fisik dia. Nah, di luar tubuh fisik dia itu sudah berlapis-lapis, sudah kokoh, sudah kuat gitu loh bahasa nih. Sudah berkesadaran ya bahasanya gitu. Makanya dia itu udah nggak terlibat di perasaan mungkin ya, nggak terlibat tayangannya apapun. Makanya orang-orang yang begitu kan nggak kena santetan ya. Tapi ya aslinya nggak ada orang yang bisa nyantet sih ya, walaupun dia bilangnya aku tuh dukun yang luar biasa, aku bisa ini itu. Nggak bisa, karena memang yang mengizinkan orang itu terluka juga dirinya sendiri. Dari mana? Dari pendaman emosi dia masing-masing. Ada rasa takutnya atau rasa cemasnya, ada rasa ini itunya yang menyumbat di situ. Itulah peluang dia itu akhirnya jadi beneran terasa gitu loh. Beneran terasa. Makanya ada ilmu yang disebut dengan ilmu ini ya, psikosomatis. Oke. Nah, ilmu psikosomatis itu kan ilmu pikiran ya. Ilmu pikiran di mana beban emosi apa ya, bahasa tubuh energinya dia itu sudah banyak sumbatan. Nah, sehingga dia itu merasa aku kenapa-kenapa. Nah, ketika dia merasa aku kenapa-kenapa, dia itu udah merasa beneran badan fisiknya terasa gitu loh. Kemudian ada juga yang kena anxiety disorder kan. Nah, anxiety disorder misalkan orang takut ini itu. Nah, ketika denger orang cerita tentang ada orang meninggal misalkan ya, dia denger pasti badannya dia langsung ketakutan loh. Karena apa? Karena memang sumbatannya kan udah gede di situ ya. Dan itu akhirnya apa? Energinya ndak lancar. Dari energi nggak lancar memunculkan di pikiran dia. Nah, pikiran dia itu akhirnya seperti overthinking. Nah, dari overthinking itulah yang tidak membendung akhirnya apa? Ke badan fisik dia. Makanya dia langsung reaksi. Langsung jantungnya misalkan berdebar ya. Misalkan jantungnya berdebar nih. Atau misalkan ya tangannya dia langsung kayak dingin banget. Kemudian dia itu berasa kayak ada ancaman. Nah, itu semua apa? Karena
memang ada sumbatan tadi. Makanya kenapa caranya gimana sih Mbak gitu ya mungkin ya. Buat teman-teman solusinya gimana sih kita itu kalau punya kok rasa takut ya Mbak, oh rasa ini itu yang negatif gitu ya atau yang frekuensi di bawah nih. Caranya ya teman-teman memang caranya itu dilatih untuk menghadapi itu. Ya benar-benar menghadapi itu dan perlahan-lahan kamu mendidik pikiran dan ego kamu untuk menghadapi rasa itu. Ya saya pun juga sama ya. Saya kan juga ya mengalami ketakutan kayak gitu ya dulunya ya. Nah itu kan dulu kan menguat banget ya. Terus kemudian nih lama-lama saya itu kayak ya mencoba sampai sekali dua kali sampai berkali-kali sampai akhirnya dia itu intensitasnya menurun sampai akhirnya di overthinkingnya juga menurun nih gitu loh. Sampai akhirnya benar-benar ke badan aja kemudian kita menghadapi rasa itu di badan dan akhirnya dia apa? Energinya akan ngalir lagi, energinya udah nggak tersumbat bahasanya gitu. Ya, makanya disinilah kita bersama-sama untuk mengurai ya menghadapi luka-luka kita, bukan luka-luka kita ya memang itu apa ya DNA yang udah dalam tubuh kita, tubuh fisik kita ini yang aktif. Makanya kita hadapi itu. Kadang kalau mungkin teman-teman itu kok gimana ya Mbak caranya kok kayaknya susah ini itu ya. Kalau kalian butuh pertolongan silahkan ya kalian tuh bisa kemanapun ya untuk belajar supaya apa? Supaya kita itu benar-benar apa ya kesadarannya bisa naik dan akhirnya punya keberanian untuk menghadapi rasa takut kita ini ya dan akhirnya kita bisa membuktikan ternyata akhirnya kita sadar bahwa pikiranku dan egoku ini menipu gitu ya. Tapi untuk pembuktian ini pun juga luar biasa perjuangan banget ya. Jadi tidak mudah. Oke, tidak mudah apalagi orang-orang yang sudah terkena gangguan kesehatan mentalnya atau dia terkena psikosomatis. Ya, psikosomatis tuh sakit fisiknya dia terasa tapi bukan sakit ya, bukan sakit tapi memang badan energi dia itu yang sakit nih. Kemudian masuk ke ranah badan fisik dia gitu ya. Makanya kalau orang udah terkena seperti itu ya memang berlatih. Jadi belajar untuk berlatih setiap saat ya untuk menguatkan kesadarannya, untuk memahami kehidupan, ya untuk memahami kehidupan dan untuk melepaskan segala data-data yang sudah menempel di dalam kepalanya. Bahkan data itu ya teman-teman ya, data itu lengket. Makanya itu bahasanya melepas kemelekatan tuh tidak hanya melepas kemelekatan di luar. Kalau di luar tuh gampang banget. Misalkan kalian tuh punya uang 10 juta. Nah, uang 10 jutanya itu kan kalian pegang. Kalian ini ya apa? Kalian lepasin aja uangnya. Itu gampang kan? Tapi kalau melepas kemelekatan yang sudah nempel di pikiran kita. Kalau kita nggak tahu caranya ngelepasin, apalagi ya caranya gimana? Wong kita aja nggak tahu ya misalkan datanya yang apa sih yang mau dilepasin. Nah itu aja ya luar biasa. Makanya kenapa kita butuh sebuah ilmu ya. Ilmu dan belajar untuk bisa apa? Untuk bisa ngelepasin kemelekatan yang sudah ada di pikiran kita. Terutama data-data yang sudah ditampung, yang sudah ada sejak kita dilahirkan, sejak badan fisik kita dilahirkan. Karena pas dia sudah nempel di DNA tubuh fisik kita. Nah DNA tubuh fisik kita makanya dia nempelkan di kepala. Nah itulah yang kita lepasin satu persatu. Ya saya pun dulu juga nggak tahu loh. Aku bahasannya gini ya. Saya juga nggak pernah tahu ilmu beginian. Jadi saya tuh dulu tuh bahasnya tentang ilmu di luar diri ya. Kayak misalkan dulu kok keajaiban datang ya, dapat uang misalkan ya. Kok kehidupan ini kok jadi gini gitu kok gampang ya. Itu aja. Ya itu aja yang aku alami ya dan itu kan akhirnya aku belajar dari pengalaman kehidupanku di masa lalu. Kemudian lahirnya adalah sebuah buku ya Zero Is Me itu ya. Nah, tapi saya benar-benar nggak paham ya terkait ilmu dalam diri itu saya nggak paham. Tentang emosi dan lain nggak paham. Nah, kapan saya pahamnya? Saya pahamnya ketika apa? Ketika saya memang merasakan gangguan kesehatan mental ya. Di situ saya benar-benar terguncang banget. Saya benar-benar baru sadar loh kok ada ya perasaan yang hampa seperti ini. Kok ya ada ya rasa kosong, kok ya ada ya rasa putus asa. Loh kok begini rasanya mengerikan banget dan itu saya menyaksikan sendiri ya betapa ego saya yang sangat gede banget. Ya, ego saya yang gede banget di situ. Kemudian saya seperti udah nggak bisa terkendali, ego saya udah yang nakal banget gitu loh, udah yang susah untuk ih kok bisa tuh kayak gini kayak gitu loh. Itu bahasanya. Kemudian saya ketakutan yang nggak jelas. Kemudian pikiran saya kayak dikejar sesuatu, terus badan fisik saya juga semua terasa nih. Ini apa sih sebenarnya kayak gitu. Nah, dari situlah ya teman-teman saya paham tentang bagaimana sih kondisi apa ya sebuah data DNA-mu itu ya mempengaruhi segalanya ya mempengaruhi segalanya sampai akhirnya membuat kamu tuh bertindak tanpa sadar. Kamu tuh apa ya bahasanya ya?
Kamu itu punya pemikiran tanpa sadar. Kamu itu mencap atau menghakimi siapapun tanpa sadar. Kamu juga akhirnya apa? Tubuh fisik kamu udah reaktif duluan nih, menolak yang nggak enak dan kamu tuh ngejarnya yang enak. Nah, itu semuanya itu ada polanya yang luar biasa loh. Makanya aslinya penderitaannya, kan saya dulu nganggapnya ini penderitaan banget ya. Karena rasanya itu udah yang diambang batas banget ya. Pokoknya itu rasanya ya Allah, gimana yo? Ya mungkin aku tuh kadang tuh mikir ya kalau orang lain ngerasain ya mungkin nggak kuat juga gitu loh. Ya susah ya dijelaskan tuh susah banget. Tapi saya itu percaya penuh bahwa sebesar penderitaan apa yang Tuhan berikan itu, sebesar itulah anugerah yang akan Tuhan berikan. Dan ternyata benar ya teman-teman ya. Dari pembelajaran itulah ya akhirnya saya paham terkait alur dari seseorang yang punya sifat seperti ini, bersikap seperti ini. Kenapa tubuh dia udah reaktif duluan? Kenapa bisa gini gitu tubuhnya? Kenapa kok bisa ada psikosomatis? Kenapa kok orang tuh bisa kena gangguan kesehatan mental? Kenapa orang itu punya dasarannya itu apa, itu jadi paham gitu loh. Karena memang aku ngalami di situ. Kemudian saya akhirnya diperjalankan untuk tahu bahwa oh ini kaitannya dengan energi. Oh bener ini ternyata bener-bener energi itu saya alami gitu loh bahasanya ya. Everything is energy. Jadi akhirnya kalau ketika kita mendalami itu semua ya, saya kan mendalaminya itu kan karena untuk lepas ya, bahasanya itu untuk lepas dari semua rasa yang saya rasakan gitu loh. Karena memang ini kok kayak teka-teki banget ya bahasanya gitu. Kok teka-teki banget nih di tubuh fisikku. Kemudian di pikiran di ini itu. Akhirnya aku sambung-sambungin. Akhirnya aku belajar dari diriku sendiri dan akhirnya dari situlah lepaslah satu persatu program-program. Nah, ketika lepas itulah nyaman banget. Jadi kayak sinkron gitu loh. Jadi ketika ada satu data yang bertabrakan ya, makanya tubuhku tuh langsung terasa, langsung kayak sensitif ya. Jadi aku kayak tahu, oh ini data yang nggak benar, makanya tubuhku langsung ada reaksi. Oh ini berarti ada yang kurang pas, kurang tepat nih. Aku belum paham tentang kehidupan yang ini kayak gitu loh. Dan akhirnya dari situlah kebijaksanaan hidup dari Tuhan tuh hadir ya. Dan dari situlah akhirnya saya bisa menyampaikan di sini. Jadi saya itu bukan punya ilmu, tapi saya hanya digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan saja apa yang pernah dialami gitu ya. Oke ya. Jadi saya hanya menyampaikan di sini, semoga membantu buat teman-teman. Mungkin teman-teman yang bingung terkait kenapa ya dengan diriku, kenapa dengan jiwaku, kenapa tubuh fisikku kok seperti ini, tapi aku nggak sakit, tapi kok aku merasakan. Nah itu semuanya sangat banyak banget. Kalau mungkin teman-teman apa ya, butuh sharing-sharing ya, atau butuh kelas di grup misalkan ya bersama-sama nih, punya pengen ada temen nih gitu ya, bisa silakan gabung di grupnya Zero Ismi ya. Karena itu semua memang energi semua. Makanya satu data itu energi aktif ya. Satu data yang kamu masukkan tanpa sadar dimasukkan dalam pikiranmu itu menjadi sesuatu yang aktif. Ya, dia akan aktif loh dan membentuk sebuah energi, membentuk tubuh energi kamu, menggerakkan tubuh fisik kamu tanpa kamu sadar. Makanya kamu stay, kamu siapa? Kamu yang sejati adalah yang tahu, yang menyaksikan. Jadi dari situlah kamu akan bisa mengurai diri kamu, dari situlah kamu akan bisa melepaskan kemelekatan yang sudah ada dalam data-data pikiranmu. Dan akhirnya nanti ya semua akan netral kosong, bahasan itu udah netral. Tidak ada penghakiman lagi, paham atas kehidupan ini, paham atas alur dari alam semesta ini sendiri dan kamu mengalami ketuhanan. Jadi ketuhanan itu bukan kamu mengucap tok ya, tapi benar-benar ketuhanan itu menyatu di dalam dirimu dan kamu saksikan ketuhanan yang ada dalam diri kamu sendiri. Betapa cerdasnya tubuh kamu. Ya, jadi kita bukan ini, tapi kita yang menyaksikan betapa tubuh kita, tubuh yang Tuhan berikan ini loh. Ini tubuhnya Tuhan ya bahasanya ya, itu cerdasnya luar biasa. Betapa intuisi batin kita itu akan luar biasa. Hah? Ini baik. Ya, betapa diri batin kita itu akan memberikan petunjuk-petunjuk dalam hidup kita. Betapa kebijaksanaan hidup itu akan terbuka semuanya ketika benar-benar ya kita memang sadar, oh aku yang ini. Dan itu memang harus dilatih setiap hari, dilatih. Nah, kalau saya kan dulunya kan nggak tahu ya. Jadi bahasanya gini ya, saya kan dilatihnya karena apa? Dilatihnya dari pengalaman hidup, dari penderitaan, dari kepahitan di masa lalu tuh yang datang ya kan saya juga nggak tahu ya. Nah ternyata dari situlah diasah akhirnya. Ya tubuh fisik ini kan ada cakra ya teman-teman ya. Jadi di dalam tubuh fisik kita itu kan ada energi. Nah ada cakra-cakranya. Nah cakra-cakra ini akan aktif ya. Dia akan aktif banget ketika apa? Ada stresnya. Ada tekanan. Makanya dia itu langsung memuncak, langsung bisa aktif semua. Makanya jangan pernah kalian
membenci penderitaan ya, karena penderitaan itu tekanan, yang mana tekanan itu akan mempengaruhi segala cakra-cakra dalam tubuh kamu. Nah, cakra dalam tubuh kamu akan aktif semuanya ya dengan sempurna luar biasa saat apa memang hidupmu ditekan oleh keadaan, oleh alam semesta yang menekan kamu. Jadi itu cara alam semesta mencintai kamu adalah dengan memberikan banyak kejadian yang membuat kamu itu stres, yang membuat kamu itu tekanan batin, supaya apa sih? Supaya energi power dalam diri kamu itu muncul, supaya kamu sadar betapa hebatnya batin apa ya, tubuhmu, energi kamu gitu loh. Ya memang caranya begitu, harus disetreskan, harus ditekan, harus di ini ituin ya. Makanya orang-orang zaman dulu lampau mereka itu tirakat ya. Mereka memang menstreskan dirinya dia supaya apa? Supaya akhirnya ya dia itu apa, kemampuan batin dalam dirinya, kesadaran mereka itu terasah dengan luar biasa. Nah, orang-orang yang saat ini kan membenci penderitaan ya, bahwa itu oh nggak mau aku menderita, padahal penderitaan itu membangkitkan kesadaran, membangkitkan segala, nek bahasa ilmiahnya cakra-cakra energimu itu akan aktif semuanya ya, karena apa, batinmu itu terasah karena tekanan semua. Makanya kita akhirnya akan bahagia. Ternyata aku pernah stres ya, bahas ini, aku pernah mengalami ini itu, ternyata aku cinta ya dengan pengalaman itu gitu loh. Jadi akhirnya kita keren banget ya gitu loh. Makanya kan sesuatu yang negatif dianggap pikiran tuh kan karena pikiran belum tahu aja. Makanya kita sebagai kesadaran sejati ini memberi didikan oleh pikiran ego, memberikan bimbingan sama mereka bahwa mereka kamu paham loh, pahamlah gitu loh, pahamlah ini tuh bukan penderitaan. Yuk kita belajar ya, ini bener loh bukan penderitaan, ini tuh anugerah kayak gitu loh. Nah kalau kita aja nggak mau memberikan didikan ya sama pikiran dan ego kita lah, terus ego sama pikiran kita dapetnya dari mana coba? Kalau kalian tuh nggak bisa mendidik mereka, maka kamu carilah orang-orang yang bisa mendidik gitu ya bahasa nih. Kalian bisa mencari orang yang bisa mendidik kayak guru-guru ya di luar diri kamu, misalkan ya untuk apa sih, untuk mendidik dulu ya, untuk mendidik pikiran sama ego kamu dulu. Nanti kalau sudah akhirnya kamu akan sadar bahwa diriku ini adalah guru untuk pikiran dan egoku, begitu ya teman-teman semua ya. Jadi ilmu metafisika ini terkait dengan pendaman emosi yang sudah tersumbat dalam dirimu, yang akhirnya itu membuat realitanya akan terjadi. Makanya jangan, maksudnya kalau kita itu kalau mau ditakut-takuti ya, misalkan ditakut-takuti ya jangan takut. Soalnya ya memang kalau takut tuh akan terbuka, jadilah kayak gitu gitu loh. Makanya kita ayo belajar supaya apa, rasa takut ini akan cair ya. Akhirnya kita itu akan paham, akan bisa ngelepas rasa-rasa ini perlahan-lahan, perlahan-lahan, nggak ada yang instan, nggak ada. Jadi ini pun juga belajar tahun-tahunan ya teman-teman, tahun-tahunan dan berproses luar biasa. Bahasa itu wes menghabiskan banyak hal ya, kayak uang, harta, benda, kemudian waktu, jiwa, raga, luar biasa banget ya. Ya makanya ya kan, karena kalau saya sendiri kan bukan karena mencari ilmu ya, karena memang saya itu mau keluar dari situasi yang pernah saya rasakan. Makanya saya itu kan ini gimana sih, bingung dengan diri sendiri gitu loh bahasa nih. Nah dari sinilah kan akhirnya saya bisa menceritakan ya buat teman-teman. Jadi mungkin ini bisa jadi jembatannya buat teman-teman yang bingung atas hidupmu. Ya semoga semua konten-konten di sini dan di YouTube juga, di TikToknya Zero Ismi ini akhirnya bisa menjadi teman seperjalanan kamu ya, bisa menjadi sahabat kamu kayak itu ya. Gimana teman-teman semua yang ada di sini, boleh komen di sini apakah sudah paham? Apakah sudah paham atas apa yang aku jelaskan? Teman semuanya sudah paham kah? Insya Allah paham. Oke Bunda Yan sudah paham. Yang lainnya paham tidak? Yang lainnya gimana, paham nggak? Paham ya? Paham penanganannya. Oke, siap. Penanganannya semua berarti santet nggak ada, tidak ada Bapak. Semua hal yang di luar diri kita itu kan cermin Pak. Makanya kenapa kok kayaknya santet itu bekerja, karena memang dalaman kita itu ada rasanya itu, makanya dia bekerja. Makanya misal ada orang nyantet, mbak orangnya itu sudah sadar ya, disantet ya ndak bisa, karena memang dia auranya udah terlindungi oleh apa, oleh kesadarannya dia gitu loh. Jadi sini nggak ada, kan aku selalu bilang ya, nggak ada orang yang menyakiti kamu di luar diri kamu tuh nggak bisa menyakiti kamu. Hanya kamu yang bisa menyakiti diri kamu, hanya kamu yang bisa mencintai diri kamu. Ya.
Iya, harus menerima aja, menerima, tapi menerima pun ada ilmunya ya, Kak. Panjang. Panjang banget ilmunya, dan kalau memang mau gabung di kelasnya Zeroisme silahkan. Karena saya kalau bahas penerimaan ini, penerimaan tuh nggak bisa aku ya. Nek tak bahas semua nih di sini itu susah banget. Jadi aku hanya menceritakan kalau teman-teman butuh cara nih menerima sesuai dengan batin kamu, masalah kamu ya ikutlah kelas siapapun boleh. Kamu ikut kelas kemana-mana itu boleh ya. Itu memperdalam ilmu kamu. Jadi kamu tuh jangan eman-eman juga ya ikut ini itu ya. Ya misalkan eman-eman ya enggak. Ya semua rezeki itu akan ngalir terus ya. Jadi aku pun begitu ya. Semua uang tuh gampang nyarinya itu gampang, yang susah apa nyari kebijaksanaan hidup. Dari keilmuan yang kamu berikan ya sampai jutaan-jutaan, puluhan juta itu ya. Itu dengan kamu dapat kebijaksanaan hidup itu wah luar biasa, enggak bisa terbeli loh itu. Ya dengan banyaknya uang tuh nggak bisa terbeli. Makanya saya sendiri tuh sangat menghargai orang yang punya ilmu ya. Misalkan mereka tuh ada kelas-kelas sampai juta-jutaan tuh aku itu pernah loh aku ikut-ikut kayak gitu loh. Ya, walaupun aku tuh ya nggak begitu dapat ya bahasan itu ya dulu itu nggak sembuh juga ya. Tapi aku tuh sangat menghargai mereka ya. Menghargai betapa luar biasa loh mereka itu punya ilmu karena kan ngelaku ya, laku hidupnya dia yang akhirnya bisa memberikan sebuah ilmu kebijaksanaan untuk orang lain itu luar biasa. Nah, semakin kita menghargai orang ya, semakin kita menghargai ilmu ya, deres banget rezeki ini kayak nggak habis-habis uang. Entah dari arah yang tidak disangka-sangka ya, itu pengalaman saya. Makanya nggak takut uang ya, karena memang apa ya, energi sih ya. Uang itu kan energi yang bentuknya uang toh. Padahal energi ini udah di mana-mana seperti oksigen kan. Ya dia di mana-mana ada uang, ada makanan, ada semua yang kita butuhkan itu selalu ada, tidak mungkin nggak ada. Iya, tergantung diri kita, yang sejati kita kan sudah tanpa batas ya, yang sejati kita kan udah wow. Keren banget ya. Kayak energinya itu ya udah besar gitu loh teman-teman, luar biasa. Makanya mental blocknya kayak dilepasin satu persatu, berproses lah ya pokoknya nggak apa-apa. Begitu ya teman-teman semuanya, sudah paham semuanya. Terima kasih banyak. Oke, thank you semuanya. Aku udahan dulu ya. Nanti aku upload di YouTube lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kau mulai tapi?